Masih bersama saya Abu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Jadi salah satu definisi bertakwa adalah melakukan segala sesuatu hanya untuk Allah dengan bermanfaat kepada makhluknya. Dalam artian orang yang bertakwa ini artinya adalah bagaimana dia sudah mengaplikasikan semua nilai-nilai ketuhanan. Rahman Rahimnya itu bukan hanya ucapan tetapi sudah menjadi perilaku. Itulah yang disebut dengan yang namanya level takwa. Maka level takwa adalah level yang paling mulia dari semua orang. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah level takwa. Mudahnya, tidak semua orang beriman itu pasti takwa, belum tentu. Makanya, orang yang beriman perlu latihan supaya dia tetap takwa. Jadi kalau begitu, puasa adalah training zone. Zona latihan untuk merubah orang beriman jadi orang yang takwa. Nah sekarang kita renungkan dulu nih. Kalau saya mau menuju kepada takwa, berarti saya harus tahu dulu dong tujuannya untuk jadi orang yang seperti apa. Oke, yang pertama saya ulang lagi di surat 49 ayat 13 ada kata-kata inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah orang yang paling takwa. Nah sekarang kita harus tahu dong, ciri-ciri orang yang takwa tuh gimana sih? Banyak yang mengatakan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Betul, tapi itu global sekali. Nah kita masuk ke dalam hal yang lebih spesifik. Oke, yang lebih spesifik. Supaya apa? Supaya kita bisa mengaplikasikan ini dalam kehidupan sehari-hari. Supaya jadi nggak abstrak gitu kira-kira. Ternyata Quran ngasih bocoran nih dalam tanda petik. Ngasih clue. Di mana? Di surat 3 Al-Imran 133 sampai 135. Di 133 ada kata-kata dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang yang bertakwa. 134-nya melanjutkan. Yang pertama, orang yang takwa adalah orang yang menafkahkan hartanya baik lapang maupun sempit. Nih, tolong digarisbawahi. Jadi orang yang bertakwa nomor 1 adalah orang yang melepaskan kemelekatan terhadap harta. Itu nomor 1. Jadi dia tidak melekat. Makanya dia bersedekah, dia berinfak, dia menafkahkan hartanya baik lapang maupun sempit. Kita pakai bahasa gampang aja ya. Jadi orang takwa nomor 1 itu enggak pelit. Udah gitu aja. Jadi kalau sekarang sholat rajin, puasa rajin, umroh rajin, haji rajin, semuanya rajin, tapi pelit, berarti si ritualnya itu tidak membawa kepada ketakwaan. Justru semua ritual itu melatih kita supaya kita melepaskan, sadar kita nggak pernah punya apa-apa, sehingga sadar bahwa apa yang dititipkan ke kita ada hak juga yang lain. Maka kita dijadikan distribution channel kasih sayangnya Allah untuk bermanfaat. Disitulah puncak dari manusia, rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta alam. Oke, jadi nomor 1 adalah bagaimana sadar bahwa oh yang dititipkan ke saya ada yang harus saya salurkan juga ke orang lain. Di surat 51 ayat 19 ada hak orang-orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta di dalam diri kita yang dititipkan ke kita. Maka nomor 1 orang yang bertakwa adalah orang yang tidak melekat kepada hartanya. Orang yang tidak melekat kepada apa yang dia rasa dia miliki. Sekali lagi, kita semua tamu gak pernah punya apa-apa. Semua hanya dititipkan. Ingat, titipan itu masih ada titipan fakir miskin yang lain, hak orang lain yang Allah titipkan ke kita. Itu nomor 1. Yang kedua, siapa orang yang takwa? Orang yang pandai menahan amarahnya. Ini berbicara masalah ego nih. Makanya kenapa dikaitkan bahwa puasa itu adalah berdamai dengan ego. Dan nanti kita akan melihat betapa hebatnya sistem puasa supaya kita berdamai dengan ego. Karena nanti ego itu banyak lapisannya. Maka puasa itu tidak berbicara masalah hanya lahiriah, tidak makan dan tidak minum. Tetapi lahiriah itu tadi akan membawa kepada batiniah, tidak makan dan tidak minumnya akan lebih membuat kepekaan ruhaniah kita. Nanti kita akan mengerti. Maka yang kedua adalah menahan amarah. Ingat, salah satu esensi dari kata syam atau saum itu artinya menahan. Atau lebih tepatnya mengkontrol diri. Dan nanti kita ngerti. Hanya orang-orang yang bisa menurunkan egonya lah yang bisa mengaktifasi ketuhanan di dalam dirinya.
Maka cara untuk menghadirkan Allah adalah turunkan ego. Begitu ego diturunkan, zat kasih sayang Allah, dia akan hadir, mewujud dalam tanda petik, dan disitulah kita akan benar-benar menjadi manusia. Sehingga yang ketiga adalah memaafkan kesalahan orang. Ini penting banget nih. Berarti udah mulai bisa memutuskan kebencian tuh. Udah bisa mulai memutuskan dendam, udah mulai bisa memutuskan keburukan, iri, dan seterusnya. Karena kenapa? Saya sudah berdamai dengan ego saya. Maka kalau puasa tidak membawa kita kepada 3 poin ini, dijamin puasanya cuma nahan haus sama nahan lapar, selesai. Berarti tidak kembali kepada tujuan untuk apa puasa dilakukan. Oke ya, nah sekarang kita mulai nih merimain. Saya kasih contoh sederhana teman-teman. Misalkan kalau kita berbicara masalah manusia, gitu ya. Jadi tadi 3 poin tadi jangan lupa ya. 1, menafkahkan hartanya baik lapang maupun sempit. 2, menahan amarah. Yang ketiga, memaafkan kesalahan. Itu penting banget. Mudah-mudahan itu sudah terinstal. Nggak boleh lupa gitu ya. Oke. 2 pokok penting bahwa kita ini punya jasmani dan kita ini punya ruhani. Ada ruh dan jiwa gitu kira-kira. Di mana keduanya ini adalah satu sama lain memiliki saling ketergantungan dalam tanda petik, itu adalah tidak bisa terpisahkan. Maka poin pentingnya adalah ketika bagaimana kita mau masuk ke dalam kesadaran rohani, berarti jasmaninya juga harus mendukung, gitu intinya. Nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah, kenapa puasa melibatkan kita tidak makan dan tidak minum secara fisik? Karena ada poin penting di situ. Jadi ternyata kita tidak makan dan tidak minum bukan disuruh melapar-laparkan diri dan menghaus-hauskan diri. Bukan. Tetapi melatih untuk menjadi orang yang takwa. Saya kasih contoh sederhana. Ya. Ini siklus di bulan puasa misalkan. Ya, ini jam 12, ini jam 9, ini jam 3 sore. Katakanlah begitu. Kita boleh makan waktu sahur. Dan kita berpuasa sampai nanti maghrib, di sini kita baru buka puasa. Di sini kita makan, boleh lagi makan, buka puasa gitulah kira-kira gitu ya. Ini berbuka, saatnya berbuka. Berarti let's say dari abis sahur menuju maghrib ini gitu kira-kira ini adalah waktu kita berpuasa. Kalau kita mengacu kepada ayat Al-Quran gitu ya. Di surat 183 Al-Baqarah yang tadi tuh. Itu dilanjutkan ayat 184-nya. Kamu ini wajib membayar fidyah, memberi makan fakir miskin. Di mana wajib membayar fidyah, memberi makan fakir miskin itu adalah kepada orang yang berat menjalankan puasa, gitu kira-kira. Yang berat menjalankan puasa. Oke? Selama ini dianggap orang yang berat menjalankan puasa itu adalah orang hamil, benar, orang sakit, benar, orang yang sudah sepuh atau tua, benar, nggak salah, sama sekali nggak salah. Tetapi kalimat di situ di mana kita harus memberikan makan fakir miskin, ke dalam konteks yang berat menjalankan di sini, yuk kita ambil secara esensial. Ternyata orang yang berat menjalankan puasa, yang tidak makan, tidak minum yang ditentukan waktunya, siapa sih? Coba kita mulai merenung. Pilih mana, kita makan diatur atau makan bebas? Pilih yang mana kira-kira? Bebas. Coba kita lihat nih, kecenderungan makan hari-hari. Ya kita ngambil secara global gitu ya. Ada loh orang yang bangun pagi udah mulai breakfast di situ. 1 kali makan. 9:30-nya brunch. Wah, makan sebelum makan siang. Jam 1-nya lunch. Wah, sebelum jam 3 sore udah 3 kali makan nih. Ya sore-sorenya di sini mungkin coffee break gitu ya, cemal-cemil makan lagi di sini. Habis malam, habis maghrib mungkin makan malam atau nanti sebelum tidur makan lagi. Jangan-jangan ini kegiatan makan ini banyak banget dalam tanda petik tanpa disadari. Pembelajaran masih akan kita lanjutkan, tetaplah bersama saya.